Meskipun sempat diguyur hujan ringan, kunjungan Sekretariat Wakil Presiden bersama rombongan dalam rangka monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting tetap dilaksanakan di Desa Murung Kenanga, Martapura. Kunjungan Setwapres tersebut disambut Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi bersama Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Haja Siti Hamidah, Kepala Dinas Kesehatan Yasna Khairina, beberapa perwakilan SKPD, Pembaka, dan tokoh masyarakat setempat. Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Redemptus Alfredo Sanifenat mengatakan, kunjungan ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan upaya daerah terhadap penurunan stunting. Ia melihat semua daerah di Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2022 termasuk di Kabupaten Banjar. Melalui peran ini, pihaknya memberikan masukan terkait dukungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota tentang bagaimana cara menguatkan dari tenaga di lapangan seperti tenaga pendamping keluarga, kader posyandu, dan PKB, terutama dalam penganggaran untuk operasional mereka. Sedangkan untuk air bersih di Desa Murung Kenanga, Martapura sudah banyak diatasi terutama dari sisi air minum. Banyak program berkaitan dengan sambungan PT Air Minum. Ada juga secara mandiri yakni sumur dangkal, sumur bor, dan lainnya untuk mengisi sambungan rumah dari PT Air Minum. Selain di Kabupaten Banjar, pihaknya juga melakukan monitoring ke 9 daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Namun, Alfredo tetap optimis bahwa upaya mewujudkan target angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 akan dapat terwujud dengan dukungan dari seluruh pihak terkait. Jadi gini, kami dari tim pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga itu dalam beberapa bulan terakhir mengadakan pemantauan ke berbagai daerah. Kami hingga hari ini sudah mencapai 9 daerah yang kami pantau ya, ada semua dan Kalsel ke 9 ini. Nah, tujuannya adalah memantau bagaimana perkembangan upaya di daerah terhadap penurunan stunting ya. Nah, kami mendapatkan bahwa hampir semua daerah itu mempunyai kemajuan yang signifikan. Nah, yang kami juga sangat banggakan adalah alhamdulillah di Kalsel pun begitu ya. 21, 2022 itu turun juga cukup besar. Dan Banjar pun demikian. Tapi ada hal-hal yang mungkin tadi masih dijadikan masukan buat kita bersama, pertama dukungan dari pusat ya. Bagaimana nanti mungkin menggerakkan menguatkan peran dari tenaga-tenaga lini lapangan, para kader ya kan, para tenaga pendamping keluarga, kader-kader posyandu dan kader-kader BKB, bina keluarga balita. Itu memang butuh dukungan mereka, terutama dalam penganggaran untuk operasional mereka. Nah, ini perlu dibicarakan antara pusat dengan daerah, ya kan, dari pusat kemudian pada provinsi, kabupaten kota. Karena ini kan bukan kerja satu pihak aja kan, kita sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di daerah. Namun hal yang bisa kita dapatkan adalah bahwa ada perubahan atau penurunan yang cukup besar yang dicapai oleh Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalsel. Tadi kami dapatkan informasi dari teman-teman di PU dan juga dari warga setempat bahwa sebenarnya untuk masalah itu sudah banyak diatasi ya. Yang pertama dari sisi air minum. Ya, air minum itu banyak program kaitan dengan sambungan rumah bersama dengan PDAM itu juga sudah lumayan tertangani. Kemudian juga ada yang secara mandiri, mungkin sumur dangkal, ya, sumur bor dan sebagainya, itu juga mengisi yang belum terisi oleh sambungan rumah dari PDAM. Itu sanitasi tadi juga sudah ada informasi, ada kemajuan ya, terutama dalam misalnya kasus-kasus penyediaan untuk sanitasi, tidak buang air sembarang ya di sembarang tempat itu juga sudah ada perbaikan. Dan tadi saya dengar ada istilah septic tank yang dipakai bersama. Itu juga sebuah inovasi di lapangan yang oleh PU, oleh Pemda, agar ini bisa meringankan beban dari rumah tangga yang mungkin kurang mampu, bisa bersama-sama untuk misalnya septic tanknya itu sudah punya septic tank dan jika itu penuh bisa bersama-sama berdana bersama untuk bisa ditangani, dikelola untuk diolah oleh pengolah tinja dan sebagainya. Jadi ada hal yang kaitan air minum, sanitasi yang juga sudah lumayan baik dikerjakan. Dan tadi Wakil Bupati, kemudian ada tokoh setempat juga mengakui. Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting mengatakan permasalahan stunting merupakan komitmen bersama untuk ditanggulangi. Salah satu konsen dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar adalah melakukan sinergitas berbagai pihak, baik melalui instansi pemerintah maupun juga swasta. Pada bulan Juli lalu, Kabupaten Banjar diapresiasi Kepala BKKBN sebagai Kabupaten penurunan angka stunting tertinggi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 14,3%, 3 besar di tingkat nasional.
Selain itu juga ada program Bapak Ibu Asuh, sosialisasi serta program lainnya yang berjalan. Pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi sehingga akan terwujud generasi Indonesia Emas 2045 bebas stunting. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Iya, ada pelayanan.